Mau tahu informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Bincang santai seputar imigrasi. Selamat siang Mbak Valia. Betul. Ini saya juga manggilnya Pak Yogi, Pak Aji, atau Pak Sabto, apa Pak Tono, gimana? Pak Yogi aja. Pak Yogi aja ya. Pak Yogi, kalau di Wonosobo udah berapa lama sih Pak tinggal di sini Pak? Alhamdulillah sudah 3 tahun lebih ya. Oh, udah 3 tahun lebih. Masuk di imigrasi Wonosobo. Sebelumnya tinggalnya di mana Pak? Sebelum di Wonosobo? Saya di Bekasi. Kalau rumah itu di Bekasi, cuman waktu itu dinasnya di Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Di Jakarta. Terus berarti setelah 3 tahun tinggal di Wonosobo sudah terbiasa dengan cuaca dinginnya atau masih suka flu-flu nih Pak? Kalau itu penyakit biasa ya. Pasti kan? Apalagi kalau udah peralihan musim ya, pasti benar. Ya batuk pilek itu ada. Cuman kan sekarang batuk pileknya aman kan, nggak kayak 2 tahun yang lalu mungkin nggak aman. Karena masih kaget kalau setahun 2 tahun lalu ya Pak. Bukan, ya. Masih COVID. Oh masih COVID. Oh iya betul. Itu pilek yang beda ya kalau itu ya. Kalau sekarang udah aman, batuk pilek udah aman. Semoga sekarang nggak ada lagi deh ya wabah-wabah yang macam-macam kayak gitu. Insya Allah selalu kita diberikan kesehatan ya. Amin. Dan karena kita juga sekarang diberikan kesehatan, kesempatan, jadi kita mau ngajakin lagi nih Pesona Inspira yang selalu penasaran dengan informasi seputar imigrasi dengan satu topik baru hari ini ya Pak. Boleh di-spill nggak Pak? Kira-kira kita mau ngobrolin apa hari ini? Kita akan bahas ya sedikit sharing ya kepada teman-teman Sobat Inspira tentang PNBP keimigrasian kan. PNBP keimigrasian. Jadi kalau Valia sendiri aja baru tahu nih kalau PNBP itu kepanjangannya doang. Valia baru tahu. Penerimaan negara bukan pajak. Betul. Tapi kalau detailnya seperti apa bagaimana Valia juga belum tahu. Jadi pas banget siang harinya yang lagi nyeruput es teh manis nih. Sambil dengerin kita ngobrol kayaknya makin sedap es teh manisnya ya. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa sih PNBP itu? Kalau PNBP itu sendiri adalah penerimaan non pajak sebenarnya dari pemerintah pusat. Itu meliputi tentang ini umum dulu ya, PNBP itu apa ya? Jadi penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam. Terus ada penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Terus ada penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Ini mungkin nanti yang akan menyangkut ke kita ya, ke imigrasi, karena kita melaksanakan layanan. Terus ada penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan berasal dari pengenaan denda administrasi. Kemudian ada penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. Kemudian ada satu lagi penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Itu umumnya, PNBP umumnya seperti itu. Jadi kalau secara umum nih, kalau Valia singkat nih, jadi penerimaan negara yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 kalau nggak salah ya Pak ya. Dan di situ tuh ada terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Tadi Pak Yogi sudah menyebutkan kelompok-kelompoknya tuh. Ada penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, kemudian hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara, terus juga ada pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, putusan pengadilan, kemudian juga ada hibah dan ada juga penerimaan lain yang diatur dalam undang-undang. Betul. Nah, kalau yang sangkut pautnya sama keimigrasian itu PNBP yang seperti apa dan bagaimana, Pak? Kalau PNBP keimigrasian kita udah fokus nih ya ke kita sebagai pelayan masyarakat. Nah, di situ kan ada peraturannya sendiri yang menyangkut tentang PNBP keimigrasian itu diatur di PP nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis penerimaan PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu memang di PP itu mengatur semua yang menjadi PNBP-nya Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di dalamnya adalah imigrasi. Nah, di dalam PP ini juga terdapat informasi bahwa adanya PNBP 0 rupiah. Jadi ini dikhususkan untuk bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya yang baru pertama kali
Jadi pertama kali, jadi bukan yang dia sudah pernah berangkat terus dia mau berangkat lagi menjadi TKI, itu enggak, itu nanti dikenakan dengan PNBP tarif normal. Oke, jadi kalau misalkan ada Pesona Inspira yang baru pertama kali mau bekerja ke luar negeri, itu dikenakan PNBP-nya 0. Itu di apanya Pak? Maksudnya di pengurusan paspornya kah? Di visanya? Paspornya. Oh, di pengurusan paspornya. Oke, jadi buat Pesona Inspira yang lagi mengadu nasib baru pertama kali mau mengadu nasib ke luar negeri, jangan khawatir, PNBP-nya 0 gitu ya untuk pengurusan paspornya nih. Betul. Kalau biaya dari PNBP itu sendiri itu di keimigrasian itu ke arah mana aja sih Pak? Paspor doang atau visa doang atau gimana Pak? Kalau PNBP keimigrasian sendiri itu ada beberapa ya, mungkin satu termasuk paspor tadi, itu yang umum lah ya, umum kita ketahui. Kemudian ada izin tinggal. Izin tinggal keimigrasian itu ada. Nanti ada biaya beban. Itu untuk yang overstay. Itu untuk WNA biasanya. Jadi ada 3 jenis tadi, paspor, izin tinggal, dan overstay gitu ya. Nah, Pesona Inspira mungkin kalau Pesona Inspira tuh pengennya langsung kepo angkanya berapa, biayanya berapa. Tapi tunggu dulu Pesona Inspira, kita masih permulaan nih, masih banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol. Jadi kalau Pesona Inspira penasaran, langsung gabung aja, chat di WhatsApp di 0823 2383 9996. Sambil menunggu Pesona Inspira menuliskan pertanyaan-pertanyaannya, kita break dulu ya dengan beberapa lagu berikut ini. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira semuanya saat ini masih bareng sama Valia ya. Tentunya di program Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Mau informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Termasuk juga yang tadi sudah ingin bertanya-tanya, kayaknya udah lagi ngantri ini di line WhatsApp, nggak apa-apa langsung aja chat, nanti Valia bacakan ya. Di sini kita lagi mengulas soal penerimaan negara bukan pajak. Tadi ini tamu Valia ada Bapak Yogi Aji Saptono, Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo, sudah spill nih tentang biaya atau PNBP itu apa aja. Tadi tuh ada paspor, ada izin tinggal, ada juga overstay. Valia tahu banget kalau Pesona Inspira pengen buru-buru nyebutin berapa sih biayanya gitu ya. Tapi tahan dulu Pesona Inspira, Valia mau nanyain hal lain dulu biar Pesona Inspira mungkin terpancing lagi nih. Kali aja masih ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan ya. Tadi kan udah nyebutin tuh PNBP itu kalau kepanjangannya aja penerimaan negara bukan pajak. Sebetulnya nih Pak, kalau PNBP itu sendiri nantinya kalau misalkan Pesona Inspira membayar PNBP entah melalui paspor, izin tinggal, itu tuh larinya kemana Pak? Disalurkannya ke siapa atau instansi apa misalkan gitu? Jadi penerimaan PNBP ini, apalagi PNBP keimigrasian itu langsung ke pusat, bendahara negara. Jadi tidak masuk di rekeningnya kantor imigrasi. Seperti itu Mbak. Jadi masuknya ke negara gitu ya Pak, bukan langsung ke rekening institusi dari keimigrasian. Bukan ke kantor imigrasinya. Bukan ke kantor imigrasinya gitu. Berarti ini sama aja seperti kita memberikan sumbangsi untuk pembangunan bangsa gitu. Betul ya. Jadi nanti penerimaan itu untuk negara, nanti mungkin ada sebagian untuk pembangunan keimigrasiannya sendiri ya. Oke, baik. Nah, sekarang nih, kalau misalkan mau bayar PNBP, itu cara-caranya gimana? Step-stepnya gimana, Pak? Jadi gini, untuk nanti kalau para sobat Inspira kalau melakukan permohonan keimigrasian, jadi untuk pembayarannya itu nanti diberikan kode billing. Jadi kalau misalnya kita melakukan permohonan paspor ya, karena kan permohonan paspor itu sekarang melalui aplikasi M-Paspor ya. Nah, nanti pada saat setelah melakukan pendaftaran di M-Paspor, itu akan keluar nomor kode billing. Kode billing itu hanya diterbitkan melalui aplikasi M-Paspor. Ya, atau diberikan oleh petugas pada saat setelah wawancara. Gitu. Jadi bukan melalui nomor CS, melalui nomor WhatsApp yang mengaku-ngaku bahwa itu adalah dari kantor imigrasi. Jadi hanya melalui aplikasi M-Paspor gitu. Abis dapat kode billing terus diapain tuh Pak? Sudah dapat nih, berarti kan
tinggal dibayarkan. Jadi kalau melalui didapatkan melalui aplikasi M-Paspor, itu dibayarkan di Bank Persepsi boleh, di kantor pos bisa, di Indomaret, Alfamart itu bisa ya. Bisa. Terus melalui Tokopedia, Shopee, itu bisa juga melalui situ. Jadi yang penting di situ kita sudah dapat kode billingnya. Gitu. Oke, habis dibayarin, masih ada step berikutnya nggak Pak? Udah, kita nanti kalau di M-Paspor kita nunggu perubahan status pembayaran. Oke. Jadi kalau buat Pesona Inspira yang pengen mudah ya, cara pertama yang paling utama adalah download dulu M-Paspornya. Betul. Yang belum download langsung download karena itu juga free, tinggal cari aja di Play Store atau App Store gitu ya kan, Pak ya. Di situ juga kita mudah kan, kita bisa tentukan kapan kita mau datang. Ke kantor imigrasi mana, kita jamnya jam berapa, tanggalnya tanggal berapa. Oke. Silahkan, selama kuota masih tersedia. Oke, jadi Valia ulangi nih cara-cara pembayarannya. Yang pertama, daftar lewat M-Paspor. Nanti dari situ akan muncul kode billing. Nah, tinggal bayar nih sesuai yang ada di kode billing. Bisa bayar lewat Bank Persepsi, Indomart, Alfamart. Kalau udah bayar, kita sambil memantau lagi di M-Paspornya ya. Status pembayarannya sudah diterima, sudah berhasil atau belum gitu. Nah, ngomongin Bank Persepsi nih Pak, Valia pengen mungkin bisa di-spill beberapa nama banknya Pak, mungkin 5 atau 3 aja deh Pak. 3. Yang 3 umum aja. Atau yang nggak umum? Boleh apa aja. Emang ada yang nggak umum, ada yang umum ya? Karena di mana sih saya dapat informasi di mana di website ya, namanya penerimaan/negara.info. Itu ada banyak sekali nih. Mungkin yang paling familiar kali Pak. Kalau familiar ya biasalah BCA, BRI, BNI itu bisa. Kalau yang nggak familiar ya mungkin ya. Mungkin ada Bank of America. Ya, jadi barangkali punya rekening yang di bank-bank yang masih jarang di Indonesia, tetap masih bisa melakukan pembayaran PNBP gitu ya. Oke deh, tadi udah tahu cara-cara pembayarannya. Sekarang makin penasaran sama biayanya berapa sih Pak? Biaya apa nih? Biaya PNBP tadi tuh yang dari mulai jenis-jenisnya tuh tadi untuk paspor, izin tinggal sama overstay. Paspor masih sama ya. Kayak waktu dulu kita di sini saya masih menyebutkan 350. Masih 350 Pesona Inspira. Untuk 10 tahun. Termasuk murah ya Pak ya. Karena dibagi per bulan aja tuh murah banget. Terus kalau yang lain-lainnya gimana Pak? Itu paspor biasa ya. Itu paspor biasa. Sekarang kita di mana Imigrasi Wonosobo sudah ada namanya e-paspor atau paspor elektronik. Iya. Itu 650.000. 650.000. Sama untuk 10 tahun. Sama untuk 10 tahun. Tenang Pesona Inspira. Jadi ini masa berlakunya panjang. Jadi sebenarnya walaupun Pesona Inspira mengeluarkan biaya segini, ini untuk jangka waktu yang panjang juga gitu. Bukan yang tiap tahun gitu harus bayar 650 gitu ya Pak. Terus apa lagi nih Pak? Nah, ini ada layanan percepatan. Jadi kalau misalnya nih Mbak Valia nih, aku mau berangkat besok gitu. Nah, aku mau paspornya jadi 1 hari ini, bisa. Ternyata bisa. Tanpa harus lewat calo bisa. Enggak, langsung bisa. Langsung aja datang. Sampaikan ke petugas kami, saya mau layanan percepatan. Cuman ada biayanya. Iya. Nah, itu berapa tuh Pak? 1 juta. 1 juta. Ditambah tadi biaya awal paspornya ya. Iya, mau yang mana? Mau yang biasa atau yang elektronik? Gitu. Jadi kalau misalkan Valia mau bikin paspor yang biasa tapi pengen cepat sehari jadi, berarti tadi 350 ditambah sama layanan percepatannya 1 juta gitu ya. Terus apalagi nih Pak? Nah, ini untuk yang kadang hilang atau rusak. Ini ada denda. Jadi makanya kita berikan waktu 10 tahun itu ya, paspor itu disimpan baik-baik. Jadi jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, gitu kan? Karena kalau hilang pun nanti ada dendanya, 1 juta. Jangan sampai Pesona Inspira kalau hilang lumayan nih ya. Tapi ini juga uangnya bukan masuk, sekali lagi bukan masuk ke kantor imigrasi, tetap langsung ke negara gitu ya. Terus nanti ada biaya paspor rusak itu 500.000. Artinya ini dikasih denda ini bukan denda, ini biaya PNBP gitu ya.
biaya PNBP ini buat kita lebih berhati-hati gitu ya. Dijaga paspornya. Biar dijaga gitu. Terus kalau izin tinggalnya Pak? Izin tinggalnya ini untuk perpanjangan izin tinggal kunjungan ya. Itu 500.000 itu untuk 30 hari. Ini kan untuk pelayanan warga asing ya. Warga asing masuk izin tinggal Indonesia. keimigrasian ini untuk warga negara asing. Itu ada perpanjangan izin tinggal kunjungan, ada perpanjangan VOA itu sama 500.000. Oke, terus kalau overstay, ini overstay juga buat warga asing yang di Indonesia ya? Karena setiap warga asing yang datang ke Indonesia itu kan diberikan masa tinggal terbatas kan. Misalnya kalau dia datang menggunakan visa on arrival, itu kan hanya diberikan 30 hari kan. Oke, misal Valia orang Amerika ya. Halo, halo, aku sudah 30 hari di sini. Berarti izin overstay-nya itu tadi 1 juta. 1 juta each day. Each day. Oh my God, berarti kalau Valia mau tambah 1 bulan ya 1 juta kali 1 bulan. Kalau bukan, itu kalau overstay ya. Oh itu kalau overstay. Beda. Kita bedakan antara menambah. Kalau menambah enggak. Jadi misalnya Mbak Valia orang Amerika tadi datang menggunakan visa on arrival. Nah sudah 14 hari nih tinggal di Indonesia. Saya mau nambah lagi lah 30 hari. Saya betah ya, tinggal di Wonosobo dingin gitu kan. Itu ajukan saja ke kami. Diperpanjang dulu 30 hari. Itu 500.000. Oke. Bukan langsung 1 juta tadi. Itu kalau dia tidak melakukan perpanjangan. Jadi misalnya sudah 30 hari ternyata tahu-tahu lebih nih. Pada saat dia mau berangkat ke negaranya mau kembali, nanti di bandara, di aplikasi kami, di aplikasi perlintasan itu muncul, terdeteksi overstay 1 hari. Gitu. Nanti dibayar denda di sana. Atau mungkin pada saat mau melakukan perpanjangan ke kantor imigrasi. Ternyata pada saat dilakukan pengecekan dia udah overstay 2 hari, 2 juta dia harus membayar beban overstay-nya. Gitu. Jadi lebih baik diperpanjang dulu. Kalau memang mau lama tinggal di Indonesia. Artinya kalau memperpanjang doang tadi 500.000. Tapi kalau sudah melewati waktu perpanjangan dan tidak memperpanjang itu tadi biayanya 1 juta gitu ya. Per hari ya. Per hari. Ini yang punya orang-orang luar yang mau masuk Indonesia harus mulai memahami ilmu keimigrasian gitu ya. Biar akhirnya jadi lebih lebih aware sama izin tinggalnya gitu. Oke, terus tadi udah biaya-biayanya terus ke rekening mananya udah masuk ke negara nih untuk pembangunan negara. Nah, terus kira-kira angka-angka tadi tuh Pak, biaya-biaya tadi ada kemungkinan naik turun atau enggak Pak? Itu tergantung kebijakan pemerintah ya. Nah, kalau mungkin naik sih kemungkinan ada, cuman kan itu dalam jangka waktu yang lama ya. Bukan dalam waktu dekat. Betul, kayak dulu kan dari biaya paspor berapa terus jadi 350 itu kan lumayan lama kan naiknya. Itu pasti itu pemerintah akan mengkaji ulang lah kapan PNBP ini akan dinaikkan atau akan tetap seperti itu. Tapi mungkin kemungkinan kualitas pelayanan akan kita tingkatkan. Gitu. Nah kalau untuk tadi kan ada paspor juga ya Pak ya. Ada PNBP untuk paspor yang hilang atau paspor yang rusak. Nah kalau misalkan paspor yang hangus gitu Pak, ada PNBP-nya nggak? Hangus. Kalau paspor tuh ada hangus nggak sih Pak? Maksudnya sudah 5 tahun, lewat dari 5 tahun itu udah 1 bulan lebih nggak perpanjang, nggak hangus ya? Jadi misalnya Mbak Valia punya paspor habis di tahun 2010. Misal ya kan udah lama kali ini udah 13 tahun ya. Nah itu selama itunya fisiknya masih ada, masih bisa. Itu diganti. Jadi kita bahasanya tuh bukan perpanjangan, tapi penggantian. Oke. Terus kenapa sih Pak alasannya ada PNBP atau kenapa harus ada PNBP istilahnya gitu Pak? Kenapa ada PNBP? Ya kan kita dari instansi pemerintah kan melakukan pelayanan. Ya kan? Di situ juga kita memberikan ya timbal balik terhadap jadi ada timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah kan. Kita memberikan pelayanan, pasti kan ada biaya untuk proses kayak paspor kan nggak mungkin dicetak gratis ya. Pasti kan ada biaya pencetakan. Nah ini kan istilahnya penggantian antara paspor yang dicetak pemerintah terus dan yang
didapatkan oleh masyarakat. Betul. Jadi intinya nih, kenapa harus ada PNBP ya? Karena di negara ini yang bertugas untuk menjalankan sebuah sistem kenegaraan tidak cuma satu instansi, dua instansi, tapi masyarakat juga. Jadi saling terhubung gitu Dari instansi memberikan pelayanan, masyarakatnya juga akan menggantikan dan akhirnya sama-sama memberikan sumbangsih ke negara gitu ya. Oke, tambah seru aja nih ya Pesona Inspira. Terus tadi kalau Valia udah nanya-nanya soal biayanya, terus gimana cara pembayarannya. Kira-kira nih Pak, kalau tadi ada Pesona Inspira yang kelewat sama penjelasannya Pak Yogi tentang cara pembayaran, terus dia melakukan kesalahan nih ketika melakukan pembayaran PNBP, itu kira-kira gimana Pak? Oke, mungkin pada saat kesalahan itu dicek kembali ya. Jadi misalnya salah kode billing kah atau ini dicek kembali di aplikasi mobile bankingnya atau di slipnya itu kan. Karena setiap pembayaran ke PNBP keimigrasian itu apabila itu sukses, itu dia akan muncul namanya NTPN. Jadi nomor transaksi penerimaan negara. Nomor transaksi penerimaan negara. Oke. Nah, kalau itu tidak keluar atau tidak muncul NTPN-nya, itu nanti silakan di cross check kembali ke bank yang jadi Sobat Inspira melakukan pembayaran di situ. Karena kalau memang itu nanti nggak muncul, ya biasanya akan balik ke rekeningnya. Gitu. Itu kalau melakukan pembayarannya lewat bank. Tadi kalau kan sempat ada pembayaran juga yang bisa lewat Indomart, Alfamart. Itu tetap menghubunginya banknya atau bisa lewat Indomart, Alfamartnya Pak? Tempat pembayarannya. Ke tempat pembayarannya. Masuk atau enggak. Oke. Siapa tahu gara-gara sinyal gitu ya Pak ya. Atau di tengah jalan dia enggak nyambung gitu ya. Oke, Pesona Inspira, buat Pesona Inspira yang mungkin sudah mulai bertanya-tanya, penasaran tentang suatu hal, boleh langsung aja chat kita ya di line WhatsApp di 0823 2383 9996. Kira-kira kalau misalkan Pesona Inspira mau nanya di luar PNBP, boleh nggak Pak? Boleh ya, selama itu bukan nomor sepatu, nomor cincin, enggak ya. Kalau nomor WhatsApp dikasih kok. Nomor WhatsApp dikasih itu. Nomor WhatsApp CS Imigrasi. Yang jomblo-jomblo cewek udah senang aja nih. Oke, Pesona Inspira, kalau gitu kita break dulu sebentar ya. Kembali lagi nanti setelah beberapa komersial break berikut ini. Pesona Inspira, betul banget. Mau informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Antri asik ngobrol seputar imigrasi. Beneran asik Pesona Inspira, karena dari tadi ini saya sama Pak Yogi selaku Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo, kita ngobrolin yang namanya PNBP. Akhirnya kita sempat ketawa-ketawa juga ya Pak ya. Karena ternyata nih seru juga ngobrolin ini. Buat Pesona Inspira yang nggak tahu PNBP apa, Valia ulang ya. Kalau PNBP itu adalah penerimaan negara, bukan pajak. Jadi kalau Pesona Inspira mungkin ngurus-ngurus paspor, visa, terus ada pembayaran di situ. Nah, itu namanya PNBP gitu ya, Pak ya? Betul, Mbak. Betul sekali. Jadi sekarang nih kembali lagi ke soal PNBP. Tadi kan PNBP tuh ada yang A bayarnya segini, paspor bayarnya segini gitu. Nah, untuk Pesona Inspira yang tertinggal tadi, kira-kira kita bisa melihat daftar biaya PNBP tuh di mana, Pak? Oke, untuk daftar penerimaan negara bukan pajak ya, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM, boleh dicari aja di Google melalui gadget canggihnya. Itu di PP nomor 28 tahun 2019. Itu halnya tentangnya jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Karena kenapa di Kementerian Hukum dan HAM? Karena imigrasi kan di bawahnya Kementerian HAM. Jadi Pesona Inspira bisa searching dengan keywordnya itu PP nomor 28 nomor tahun 2019. PP nomor 28 tahun 2019. Di situ tuh banyak tuh rinciannya gitu ya. Terus Pak, ngomongin lagi PNBP. Kalau misalkan paspor yang hangus, ini nih kembali lagi ke pertanyaan tadi. Ini nih sebenarnya ada PNBP-nya apa enggak sih? Tapi kan sebenarnya tadi paspor hangus tuh tadi enggak ada ya Pak ya? Jadi pada proses permohonan paspor itu kan nanti kita cek tuh kan secara kesisteman.
misalnya tuh ada satu namanya duplikasi permohonan. Itu terjadi biasanya karena misalnya nih Mbak Fasa udah pernah punya paspor, ternyata hilang atau entah kemana, tapi nggak mengakui kan. Nah, terus datang nih ke kantor imigrasi, saya bikin paspor baru. Ya nggak bilang hilang. Nah, pada saat nanti setelah foto biometrik itu akan disandingkan. Ternyata muncul datanya ada. Oh ini data lamanya. Oh ini baru, kan nggak boleh seperti itu. Jadi kalau yang sudah punya itu kan namanya harus di penggantian. Gitu. Nah itu akan hangus itu. Ya udah kan istilahnya PNB ini permohonan. Jadi kan si pemohon ini udah melakukan permohonan sebenarnya. Nah makanya disitulah hangus. Berarti yang hangus itu permohonan yang barunya gitu ya? Iya. Nah nanti kalau memang mau melanjutkan lagi ya membuat permohonan baru lagi, tapi dengan permohonan paspor hilang atau paspor rusak seperti itu. Jadi pesona Inspira kalau bikin paspor bohong itu ketahuan. Karena datanya udah ada. Jadi misalkan memang paspornya hilang atau paspornya rusak, ya jangan bikin baru gitu. Karena kalau bikin baru akhirnya datanya ketahuan, oh ini udah ada datanya, ngapain bikin baru. Permohonan yang barunya akhirnya jadi ditolak atau hangus. Akhirnya jadi permohonan perpanjangan atau penggantian gitu ya. Melakukan ulang lagi dari melakukan awal. daftar ulang lagi dari awal gitu. Dia kan akan yang 350 di awal tadi kan akan hangus. Sayang kan? Iya, betul. Kenapa nggak jujur aja sih gitu kan? Jadi mending jujur ya. Lebih enak gitu. Jadi kayak makan bubur juga. Nggak nyambung nih Valia. Deh. Terus, selanjutnya nih ada data berbeda namun orang yang sama. Ada data berbeda orang yang sama. Itu gimana, Pak? Kurang lebih sama sih, kayak kejadiannya kurang lebih sama gitu kan. Di sistem kami kan ada namanya foto biometrik kan, foto wajah dan sidik jari. Gitu. Nah, pada saat Mbak Valia datang, ini saya pakai nama Fasa gitu. Tapi kan datanya udah ada. Nanti nggak muncul lagi loh, ini orangnya sama kok gitu kan. Akhirnya hangus lagi, ditolak lagi loh. Ini kan kamu dulu pakai nama ini gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang males datang gitu ya, nyuruh keluarganya datang difotoin gitu. Tuh datanya udah ada, malah ketahuan, bisa ketahuan karena walaupun mukanya orang lain, datanya udah ke-save gitu. Termasuk juga apa itu Pak, kalau di foto di imigrasi itu ada yang mata aja bahkan bisa teridentifikasi biometrik menyebutnya ya. Tapi kalau orang kembar tetap ada perbedaan nggak Pak? Valia kembar soalnya. Iya nih. Nanti kalau kembaran, saya belum pernah ketemu kembarannya. Gitu ya. Kalau kembaran Valia bikin paspor juga tetap bisa teridentifikasi lah ya. Ini kan orangnya ada beda. Sidik jari juga kan, sidik jari setiap orang kan berbeda. Walaupun kembar. Benar. Pesona Inspira. Terus ada apa lagi nih Pak? Tadi yang biaya hangus. Masuk daftar pencegahan ya. Jadi kan ada namanya pencegahan. Pencegahan itu adalah orang Indonesia yang dilarang keluar negeri. Misalnya ada siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Ya Valia lagi lah. Valia lagi deh. Ternyata masuk daftar pencegahan. Jadi mungkin rekomendasi dari Dijen Pajak karena menunggak pajak misalnya kan. Nah, tahu-taunya melakukan permohonan paspor. Nah, di sistem kami kan sudah terintegrasi nih antara sistem pencegahan. Jadi di situ nanti muncul, oh ini nggak boleh bikin paspor dulu selama belum diselesaikan dengan institusi instansi terkaitnya gitu. Nah, itu kan hangus juga di situ. Jadi kalau misalkan lagi ada masalah gitu ya, terkait masalah hukum atau masalah apapun, terus misalkan masuk ke dalam daftar pencegahan, berarti orang tersebut bisa aja tidak bisa dilayani dulu gitu ya permohonannya gitu. Terus ada apa lagi Pak tadi jenisnya? Penelitian lanjutan dan pendalaman terkait keabsahan dokumen pendukung atau kepentingan pengawasan keimigrasian lainnya. Jadi misalnya kita masih dalam inspeksi orang tersebut gitu kan. Nah itu kan tetap kita tangguhkan dulu. Gitu kan, kita masih ada sangkut pautnya nih dengan permasalahan di kita. Misalnya ada satu orang Fasa lagi lah ya. Valia lagi ya. Nah itu kita masih di pendalaman dulu kan terkait dokumen-dokumennya gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin masih punya masalah atau masalahnya dalam proses penyelesaian belum selesai banget, itu kita tangguhkan dulu gitu ya. Dan selanjutnya nih Pak, pada saat permohonan paspor, tadi kan ada biaya PNBP-nya juga. Mungkin ada Pesona Inspira yang terlewat, baru gabung mungkin beberapa menit yang lalu. Kira-kira
kalau bikin paspor lewat M-Paspor itu kode billing yang tadi sempat disebutkan di cara pembayaran, ada kemungkinan hangus atau enggak? Mungkin bisa diulang, Pak. Oke, jadi kalau Sobat Inspira melakukan melalui M-Paspor, itu maksimal 2 jam harus sudah dibayarkan. 2 jam? Oke. 2 jam. Jadi kalau tidak dibayarkan, maka permohonannya yang hangus. Permohonannya yang hangus. Jadi kuota yang kan kita setiap hari ada kuota tuh. Nah, kuota itu kan pasti kan setiap orang maunya cepat kan dapat misal di tanggal 10. Nah itu kan cepet-cepetan. Jadi kalau tidak segera dibayar ya otomatis permohonan ini hangus. Nah, itu kan belum bayar, nggak rugi dong. Betul. Berarti daftar lagi daftar dari M-Paspor. Iya, daftar pengajuan lagi, nggak apa-apa. Nanti cuman segera dibayarkan. Jadi intinya lebih ke caranya aja, jadi kembali ke nol. Tapi kalau uangnya kan memang belum dibayar gitu. Cuman kadang ada satu permasalahan. Apa tuh, Pak? Di M-Paspor ini kadang ada kita sudah bayarkan, sudah sukses, namun di aplikasi ini kadang muncul kadaluarsa. Nah itu gimana tuh, Pak? Itu nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak hangus kok. Jadi kita cek lagi tadi, kita kembali lagi bahwa suksesnya penerimaan PNBP tadi kan ada satu muncul tuh NTPN. Nah selama di slip pembayarannya itu ada NTPN ya, nanti hubungi aja CS imigrasinya. Nanti kita bantu tetap nanti permohonannya sesuai dengan tanggal pengajuan. Itu biasanya kenapa tuh, Pak? Bisa bayar kode, maksudnya kode billingnya belum hangus, pada saat sudah bayar kok kadaluarsa gitu. Biasanya karena apa, Pak? Perbedaan detik. Bisa jadi atau di sistem M-Paspornya kadang kelewat gitu kan. Oke. Yang penting tadi kalau udah muncul NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara, Pesona Inspira bisa lega gitu ya. Tinggal hubungi CS Imigrasi. Pokoknya uangnya nggak akan hilang deh gitu. Selanjutnya, Pak, kalau misalkan nih masyarakat pada bayar BNPP, berarti kan banyak dong ya dana dari masyarakat nih untuk penerimaan negara. Kalau untuk Wonosobo tuh udah sampai berapa sih, Pak? Spill nggak ya? Spill dong. Alhamdulillah kita sudah melayani melakukan pelayanan keimigrasian sampai di bulan ini sudah mencapai 16,3 miliar. Wah, 16,3 miliar, luar biasa. Ini pastinya juga penuh dengan kerja keras nih ya, Pak ya. Selama berarti 10 bulan nih ya, Pak ya. Kurang lebih 10 bulan. Terus ini yang paling banyak nih PNBP dari yang jenis mana, Pak? Paspor kah, visa kah, atau mana? Karena memang banyak di paspor ya. Memang paspor itu lebih tinggi di sini ya. Sudah 14,2 miliar lebih. Terus ada satu lagi yaitu tadi layanan percepatan. Ternyata banyak diminati. Ternyata selain paspor, layanan percepatan juga banyak diminati. Berarti banyak orang Wonosobo nih pengen buru-buru ke luar negeri. Pengen jalan-jalan langsung cepat. Itu kurang lebih 1 miliar. Kurang lebih 1 miliar itu ya. Tapi tadi yang paling besar sumbangsinya dari paspor gitu ya. 16,3 miliar. Wah, nggak kebayang. Kalau Radio Pesona yang bisa memberikan negara 16,3 miliar, kita udah happy banget nih ya. Ini artinya dari bulan Januari sampai Oktober keimigrasian Wonosobo sudah sangat memberikan energi terbesarnya nih ya, Pak, untuk bisa menyumbangkan ke negara senilai 16,3 miliar. Nah, kalau untuk Pesona Inspira ya masih penasaran tentang hal lain, mungkin nggak seputar PNBP, boleh. Mumpung kita masih punya waktu nih, walaupun waktunya tinggal 5 menit ya. Ayo buruan lah chat di 082323838996. Masih ada satu segmen di segmen closing. Jadi kalau Pesona Inspira mau tanya, kita masih bisa jawabin. Buruan ya. Kita akan break dulu sebentar. Setelah itu kembali lagi di program Antri Asik Ngobrol seputar imigrasi. Bincang santai seputar imigrasi masih barengan sama Valia dan tentunya dengan Bapak Yogi Aji Saptono selaku Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar dan gak terasa nih gara-gara ngobrolin PNBP-nya seru banget. Gak terasa kita tinggal sekitar
Wah, 2 menit lagi. Cepat sekali ya. Cepat banget. Tapi ada beberapa hal yang mungkin masih bisa kita bahas sedikit aja nih Pak. Apa misalkan nih ya Pak, ada kelompok PKK gitu lah ya, kayak Valia ibu-ibu nih ya, suka banget yang namanya special prize gitu. Terus kolektif nih, bikin yang namanya paspor bareng-bareng kolektif. Itu ada special prize nggak Pak PNBP-nya? Waduh. Ini soalnya pertanyaan Mama pasti ke situ Pak. Gimana nih Pak? Jadi kalau untuk spesial prize ya untuk PNBP belum ada. Belum ada ya. Jadi semua itu diterbitkan melalui aplikasi dan dibayarkan langsung ke Bank Persepsi atau tadi ada kantor pos Indomaret segala macam. Gitu. Jadi satu permohonan itu nanti satu kode billing. Oh gitu. Oke. Karena memang ini masuknya tadi sekali lagi ke negara. Jadi price-nya nggak bisa sembarangan dinaik turunin gitu ya. Tetap harus sesuai dengan kebijakan pemerintah gitu intinya. Terus juga nih buat Pesona Inspira semuanya yang kira-kira Pak masih pengen nanya-nanya soal imigrasi, entah apapun itu soalnya, itu kira-kira bisa keponya di mana Pak? Ada Instagramnya atau website-nya mungkin? Silakan kepoin aja ke sosial media kami di website kami di kanimwonosobo.kemenkumham.go.id. Di emailnya itu kanimwonosobo, nyambung ya, nggak ada ini, @kemenkumham.go.id. Terus ada sosial medianya di Instagram itu @kantor_imigrasi_wonosobo. Di Twitternya @kanim_wonosobo. Ini Facebooknya ada juga di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo. Kalau yang mau nomor WA saya kasih ini. Iya, biasanya juga kadang ada orang yang males kan Pak, atau nggak terlalu mengikuti yang namanya Instagram, Twitter, butuhnya nomor WA. Kalau tadi ngarepnya nomor WA-nya Pak Yogi, nggak jadi, akhirnya ya udahlah nomor WA CS juga boleh deh. Boleh nanti silakan aja langsung ke WA CS Kantor Imigrasi Wonosobo di 0811 269 8859. Insya Allah CS kami siap melayani. Ya. Oke. Jadi buat Pesona Inspira yang pengen berhubungan atau berkomunikasi gitu ya sama CS dari keimigrasian, jangan nyari di Google tuh, kadang nomornya itu belum tentu benar. Jadi lebih baik tadi hubungi di nomor yang sudah di-spill sama Pak Yogi di 0811 269 8859. Nah, sebelum menutup edisi hari ini nih, kita mau bagi-bagi surprise giveaway. Iya nih, saya ada sedikit hadiah menarik ya buat Sobat Inspira. Cuman syaratnya gampang kok. Syaratnya satu pertanyaan aja. Kan kita dapat kode billing tuh dari M-Paspor. Nah itu masa kadaluarsanya berapa lama ya? Oke. Jadi buat Pesona Inspira yang mau dapetin giveaway-nya, jawab tadi pertanyaannya Pak Yogi, masa kadaluarsa dari kode billing M-Paspor. Betul. Berapa hari gitu ya. Dan Pesona Inspira nggak harus buru-buru jawab hari ini, nggak apa-apa. Kita akan spill pemenangnya juga di Selasa minggu depan di programnya kita nih ya, di Antri. Di situ nanti kita akan sebutkan nama pemenangnya dan kita akan kasih tahu kira-kira giveaway-nya apa sih gitu. Atau mau dijawab Mbak Valia? Nanti pada nyontek Valia Pak. Biar Valia yang menang gitu maksudnya. Jangan di spill jawabannya, biar Valia yang menang. Oke Pesona Inspira, jadi kalau misalkan ada waktu 1 minggu nih, Pesona Inspira kan masih bisa tuh, tadi yang lupa bisa nonton lagi tuh akhirnya di YouTube-nya kita, atau mungkin bisa searching juga di Google. Jadi banyak cara untuk mendapatkan jawabannya tuh. Nanti jawabannya di WA ke nomor Pesona. Betul sekali. Untuk jawabannya Pesona Inspira kirimnya ke nomor WhatsApp Radio Pesona FM di 0823 2383 9996. 1 minggu ya Pesona Inspira. Nanti di Selasa depan kita akan sebutkan pemenangnya. 1 orang pemenang aja. Jadi harus yang paling cepat tapi benar. Jangan asal cepat gitu ya Pak ya. Jadi yang tercepat dan terbenar. Terbenar dengan cepat. Gimana tuh Pak? Jadi kita ulangi ya. Jadi masa kadaluarsa kode billing yang didapat dari M-Paspor berapa lama? Jadi harus segera dibayarkan dalam jangka waktu berapa lama?
Oke, betul. Ini bukan hitungan hari. Valia langsung ingat lagi, bukan hitungan hari Pesona Inspira. Oke. Baik, buat Pesona Inspira semuanya yang langsung ingat jawabannya apa, nggak usah nunggu-nunggu besok. Kalau memang udah tahu jawabannya, boleh langsung chat aja. Tapi yang belum tahu bisa nonton siaran ulangnya nanti di YouTube ya. Kita selalu menyiarkan ulang talkshow kita di akun YouTube-nya Radio Pesona FM. Dan karena sekarang sudah pukul 2 siang, kita udah harus undur diri, Pak. Siap. Karena udah bonus 5 menit juga nih. Dapat bonus. Dapat bonus. Akhirnya Valia ngucapin terima kasih banyak untuk Pak Yogi. Terima kasih juga Mbak Valia. Semoga nggak kapok ya Pak, dibecandain mulu. Dan terima kasih banyak juga untuk Pesona Inspira semuanya yang dari tadi sudah menyimak dan mendengarkan kita berdua. Yang jelas nanti Antri akan kembali hadir lagi di hari Selasa di jam yang sama, yakni di jam 1 siang. Akhir kata saya Valia dan Bapak Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.